NIM 22000182287, Prodi Informatika dari kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan proses pengerjaan tugas dari pertemuan 1 sampai dengan 4 untuk memenuhi mata kuliah pemrograman web. Langsung saja untuk pertemuan pertama, yaitu mengenai sejarah dan konsep pemrograman web. Selanjutnya untuk tugas yang pertama atau tugas 01A pendaftaran di WA Group PWeb 2023. Di sini mahasiswa diminta untuk bergabung di WA Group pemrograman web kelas G, H, dan I. Kemudian tugas 01B yaitu pemasangan tools agenda atau Google Calendar di smartphone. Kemudian yang selanjutnya yaitu tugas 01C yaitu pendaftaran di gitlab.com. Di sini mahasiswa diminta untuk mendaftar di GitLab dengan namanya masing-masing dan membuat project mengenai pemrograman web yang nantinya akan digunakan untuk mengumpulkan tugas di GitLab. Selanjutnya yaitu pertemuan kedua, arsitektur pemrograman web berbasis client server. Di tugas 02A, konsep client side dan server side, yaitu mahasiswa diminta membuat daftar dalam bentuk tabel atau perbandingan atau perbedaan antara client side dan server side scripting. Item pembeda antara lain pengertian, cara kerja, persyaratan, perangkat lunak tools yang digunakan, bahasa scripting atau pemrogramming, dan lainnya jika ada tambahan. Kemudian untuk perbandingan antara client side scripting, server side scripting seperti berikut. Secara pengertian, untuk client side yaitu teknologi web page yang menerapkan jenis pemrograman web di mana semua sintaks dan perintah program dijalankan dan diproses di web browser sehingga ketika klien meminta dokumen yang mengandung skrip tersebut akan diambil dari web server kemudian dijalankan di pengguna web browser. Pengertian dari server side yaitu teknologi web page yang menerapkan jenis pemrograman web di mana semua sintaks dan perintah program dijalankan dan diproses di web server, kemudian hasilnya dikirimkan ke browser pengguna dalam bentuk HTML biasa, sehingga pengguna tidak dapat melihat kode asli yang ditulis dalam bentuk server-side script. Kemudian untuk cara kerja yaitu yang pertama dari client-side scripting, klien atau user melakukan request untuk mengakses sebuah dokumen web melalui web yang ada di komputernya. Kemudian jika Kemudian yang kedua, jika web server tempat dokumen tersebut tersimpan sudah ditemukan, maka web server akan melakukan pengecekan terhadap dokumen web yang di-request oleh user. Jika di dalamnya berisikan client-side scripting, maka web server tidak akan melakukan pemrosesan apapun terhadap dokumen tersebut. Kemudian untuk cara kerja dari server side scripting,
Yang pertama, user melakukan request dari sisi klien melalui web browser untuk mengakses sebuah halaman web. Kemudian proses request akan dicari di web server, khususnya URL dan dominan halaman tersebut. Kemudian jika dokumen web tersebut berisi dokumen client side scripting, maka web server akan mengarahkan pemrosesannya ke sisi klien atau web browser. Dan jika berisi server side scripting, maka pemrosesannya diarahkan kepada web engine. Kemudian dari web engine akan memproses dokumen server side scripting tersebut menjadi format dokumen HTML. Dan hasil pemrosesan web engine akan dikembalikan lagi ke web server. Kemudian dilanjutkan oleh web server ke klien atau user yang menginginkan. Kemudian untuk persyaratan, untuk server untuk client side yaitu harus memiliki browser untuk menjalankan script. Sedangkan untuk server side scripting harus memerlukan server untuk menjalankannya. Perangkat lunak atau tools yang digunakan yaitu ada web browser, kemudian untuk server side scripting ada Apache, GitLab, GitHub, Peg4App, Lightspeed, dan sebagainya. Kemudian untuk bahasa scripting untuk client side itu ada HTML, CSS, JavaScript, atau XML. Kemudian untuk server side itu ada ASP, JSP, PHP, Perl, dan Python, dan lainnya. Untuk karakteristik, untuk client side scripting, dia berekstensi .html, .css, .js, .htm, .xml, dan sebagainya. Umumnya sifatnya statik, namun bisa berubah-ubah jika dikombinasikan dengan bahasa server side scripting. Eksekusi simpel dapat di-download dan disimpan dalam satu format HTML, dan output pada setiap klien bisa saja tidak sama karena perbedaan versinya. Kemudian untuk karakteristik dari server side scripting yaitu berekstensi .php, .asp, .jsp, dan lain-lain. Kemudian terkadang URL-nya diatur untuk tujuan sehingga tidak ada ekstensi seperti di atas, bisa menggunakan htaccess ataupun diatur langsung dalam pemrograman webnya, dan script tidak dapat dilihat oleh klien.